ya. Sehingga terjadi akhirnya demand tidak sama dengan supply. Oke. Dan itu masalah klasik di mana-mana ya. Nah, dan itu masalah yang harus bisa dibantu dipecahkan oleh SS gitu loh. Jadi kalau orang bilang begitu SNOP saya mau lihat hasilnya itu, waduh, orang itu nggak ngerti menurut saya sih. Ya, dia nggak tahu proses membetulin proses dan benerin behavior ya. Dan itu tidak gampang itu ya. Jadi saat kesalahannya top management yang nggak tahu SNOP adalah dia langsung meminta hasil, begitu diimplementasi dia mau lihat hasil. Supply yang bagus, gitu. Kemudian lebih efisien dengan inventory yang lebih rendah, mungkin customer service-nya tetap atau lebih bagus sih, Pak, ya kan? Dan kemudian yang jangan lupa benefit terakhir adalah minimize risk atau loss, karena better decision making, ya. Karena kalau semuanya dibicara dengan bagus, otomatis eksekusi akan berjalan lebih bagus. Kita tidak banyak terjadi penumpukan barang yang nggak laku, ya. Eksekusi promosi juga berjalan dengan bagus karena waktu bikin promosi produknya ada, ya. Jadi waste-nya drop, ya. Boleh dikata drop besar sekali, signifikan, efisiensi meningkat, toh. Growth bagus, dan ya kita bilang working capital juga lebih bagus. Itu biasanya ada tracking cost benefit dari implementation? Ada sih, karena kita bilang kalau SNOP berjalan baik, biasanya terjadi yang paling gampang dilihat adalah kita bilang customer service level naik. Customer service level naik itu tergantung tentunya dari kematangan perusahaan toh. Ya. Kita bisa bilang mungkin naik lah. Katakan umumnya tipikal customer service level itu bisa naik sampai 5-10% lah. Kan itu kan translate customer service level naik kan berarti volume penjualannya naik kan, revenue naik toh. Ya. Dan kemudian inventory-nya tidak nambah. Kalau SNOP itu kemudian terjadi inventory-nya malah naik, itu ada yang nggak benar ya. Tapi inventory-nya mungkin lebih turun. Dan itu kalau di banyak studi sih bisa bilang inventory reduction bisa 5-15% ya. Ya bisa sampai begitu ya. Dengan even customer service yang lebih baik gitu. Tapi itu tidak terjadi overnight. Gradual improvement. Nah itu yang kita bilang kita mesti set up loh. Punya target dan bisa nggak di doable, kita bicarain dengan itu. Nah, untuk gradual improvement itu idealnya pengalaman Bapak berapa tahun sih, Pak? Dari implementasi pertama? Kalau SNOP mau benar-benar bagus dan berjalan itu saya rasa itu hasilnya mulai kelihatan kalau dimulai tahun kedua dan sampai tahun kelima ya. Karena tahun pertama itu baru all put in people fundamentals right, people just learn to know the process gitu loh. Jadi kalau orang bilang begitu SNOP saya mau lihat hasilnya itu, waduh, orang itu nggak ngerti menurut saya sih. Ya, dia nggak tahu proses membetulin proses dan benerin behavior ya. Dan itu tidak gampang itu ya. Jadi saat kesalahannya top management yang nggak tahu SNOP adalah dia langsung meminta hasil, begitu diimplementasi dia mau lihat hasil. Gitu. Padahal proses perubahan change proses itu memerlukan semua orang perlu belajar, terutama dia juga sendiri yang perlu belajar juga ya, seringnya begitu gitu loh ya. Nah biasanya pengalaman saya juga nih pada saat implementasi itu kadang terjadi istilahnya tuh friksi atau semua konflik lah. Karena ada departemen-departemen yang selama ini dia bisa kekepin sendiri, akhirnya harus share ke orang, seakan-akan kita kepoin departemen itu, nanti di jalan orang, sehingga ya ada baper-bapernya itu gimana tuh untuk menghandle itu? Ya itu kan sebenarnya kita bilang lagi behavior loh. Bad behavior itu. Bad behavior yang kita bilang kalau waktu workshop bersama-sama dan kita bicarain, kan kita bilang bad behavior itu apa? Misalnya keep the data to yourselves. Ya kan? Menarik nih. Silo kan? Padahal itu kan kalau sama-sama kita kan bisa bikin kan semacam poster dan sebagainya. Ini bad behavior yang kita udah agreed loh. Itu nyindir halus ya. Ya toh. Kita pada waktu kita awal dan ini kita udah agreed loh, ini behavior yang harus kita hilangin. Dan ternyata ini masih ada gitu. Kita lihat ada tick apa belum nih. Gitu. Jadi makanya saya bilang banyak yang berhubungan behavior sebetulnya. Behavior is key to success for the implementation. Menurut saya iya.
ya. Karena terutama kalau yang di atas behaviornya nggak berubah ya, dia mengharapkan yang di bawah jalan gimana ceritanya ya. Nah kodanya sendiri dia tetap dengan cara dia sendiri, tapi dia mengharapkan anak buahnya berubah, itu satu paradoks kan saya. Paradoks kan itu. Makanya saya bilang SNOP nggak gampang berhasil itu karena justru di situ nature-nya itu about behavior. Hal yang juga terus terang saya bilang setelah saya join global team, dan itu banyak expert, saya banyak belajar dari situ yang dari Eropa dan itu mereka benar-benar ahli yang udah banyak tahun mendalami SNOP. Dan begitu sesuatu yang saya begitu pick up itu pertama kali begitu masuk adalah oh guys, dia ngomong mengenai behavior rather than technical aspek ya. Oke. Dan memang saya sadari setelah itu oh ya memang behavior ternyata sangat penting, bukan technical aspeknya duluan gitu loh. Dan itu banyak perusahaan nggak sadar kan. Betul. Ya kan? Itu hanya lagi saya bilang ya kebetulan insight dari saya yang udah sempat join satu company yang levelnya global, ya, udah cukup mature, ya. Dan kita ngerti jadinya gitu. Jadi kalau di Indonesia sih saya bilang masih banyak perusahaan yang ya pelaksana SNOP baru setengah-setengah, belum benar mengadres that sort of behavior problem. Oke. Baru implement SNOP as per technical. Oh kita harus punya kalender, ya kan? Minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa kan? Tapi behavior belum dibahas. Iya betul. Saya rasa apa yang dibicarain dengan yang lain juga nggak bahas behavior loh. Secara mereka mention bahwa behavior is key, tapi dalam kesempatan ini Pak Robert menarik untuk pembelajaran kita bahwa ternyata tadi ilmu barunya adalah bad sama good behavior itu perlu di-define karena secara nggak langsung akan menyindir ke top leader ataupun para senior leader ingetin ketika tadi pas target nggak kecapek apapun dilakukan. Oh ini kita ada rule of the game. Data dia simpan sendiri, nggak berani kan intinya, nggak transparan. Itu bad behavior. Menarik ini bisa jadi satu chapter sendiri dalam buku. Nah kalau bicara ini Pak, isu dominan yang biasanya muncul selama Bapak lebih dari 10 tahun di running SNOP ini, isu dominan yang muncul apa tuh Pak? Isu dominan ya, ini adalah lepas dari tadi isu behavior ya. Saya lebih teknikal ya. Perusahaan itu belum punya data yang bagus ya. Karena infrastruktur daripada dia punya data itu dia belum define dengan bagus ya. Kan kita udah tahu data banyak, tapi untuk mengolah data jadi informasi itu kan membutuhkan satu level lagi ya. Ya, jadi kita balik lagi kan data for decision making. Itu perlu memang dipikirkan secara matang ya oleh perusahaan itu. Bagaimana saya menyimpan dan meretrieve data dengan cepat. Ya. Waktu saya menjadi GM Sales Operation, itu saya bilang dengan anak buah saya itu mindset tuh, yuk kita develop data struktur yang memungkinkan kita menjawab mungkin sekitar 80% dari permasalahan yang sering terjadi. Itu aimnya adalah dalam 5 kali klik komputer udah baru bisa tahu datanya udah ada semua kira-kira apa. 5 click principle saya bilang. Nah itu hal-hal yang kita bilang kita perlu kembangkan itu sampai jadi yang namanya, jadi mindsetnya dulu, kemudian kita lihat gimana caranya kita kembangin itu supaya itu terjadi kenyataan. Kan sering terjadi mungkin kita bilang, oh kok sales produk ini minggu lalu jelek ya, nggak biasanya. Nah, coba dijawab dalam 5 klik, tahuan nggak penyebabnya di mana? Ya kan? Nah tahu, oh ya, kok kalau kita lihat secara brand, kita kan pasti informasi kan ada SKU level, ada brand level, ya ada pack size, brand level, atau kemudian kategori lah. Kategori ini mendadak salesnya naik sekali, tinggi sekali. Nah, bisa di-define nggak penyebab dari yang dia naiknya itu siapa yang penyebab? Tanpa buang waktu ya, cepat ya, 5 klik ya. Nah itu suatu challenge tersendiri kan sebetulnya. Yang kalau you udah bisa begitu, punya mindset begitu, you kalau dan bisa begitu, you are world class company.
Dan saya yakin di Indonesia banyak yang belum begitu. Iya, betul. Iya kan? Betul. Tapi waktu saya di Unilever sales operation, saya bikin itu. Memang udah mindset kita harus world class gitu loh. Gimana caranya? Dan saya setahun itu tiap weekend hari Jumat sore dengan tim saya itu bicara tuh gimana caranya berapa itu bicara itu untuk improve ke situ gitu sesuai dengan apa yang saya mau karena saya tahu visi saya mau kemana tapi gimana tim saya itu untuk bisa mengejar ke situ gitu. Oke. Berarti kalau jadi data lah yang paling penting sekali ya karena itu for decision making balik lagi kan SNOP sebuah decision making ya. Bagaimana kita bikin decision making ya tentunya datanya informasinya harus baik dan cepat sehingga kita not wasting lagi 1 minggu hanya untuk ngumpulin data lagi gitu. kadang orang gini nih Pak, kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu kadang saya sering ambil contoh Unilever sudah advance di S&OP proses. Kadang mereka dia enak dong Unilever karena dia tanda kutip sistemnya dia sama distributor itu menjadi POS dan real time misalnya. Jadi seakan-akan mereka excuse-nya gitu. Nah, apakah pendapat itu apakah menurut Bapak benar atau enggak? Ya kita tahu kalau untuk persyaratan data bisa menjadi alat pengambilan keputusan kan memang ada apa namanya ada unsur-unsur yang harus dipenuhi kan. Mungkin data kita pada tahap awal juga nggak kayak gitu. Iya itu tidak begitu, tapi kita mengembangkan secara apa namanya ini kan buat proses ya, getting better and better. Jadi mulainya kita kumpulin data ya mengenai primary sales saja. Oke, kemudian secondary sales kita lihat, oh kayaknya datanya ada gap nih, banyak yang aneh-aneh. Nah mulai kita benahin. Betul yang gue bilang mungkin Unilever udah lebih awal karena dia udah maksa distributor harus pakai sistem dia sehingga bisa dikontrol. Dan kebanyakan perusahaan ngalamin kesulitan dalam sharing of data dengan trading partner kan. Ya itu kan. Ya tapi pada tahap awal ya benerin dulu you punya primary data you bisa nggak? Apa yang you bisa jawab di primary itu dengan waktu yang singkat itu kan juga suatu improvement yang sudah sangat mendasar ya. Misalnya kalau you bilang sales saya dia itu kok naiknya bisa itu penyebabnya apa sales itu kan langsung drill down you bisa dalam waktu singkat oh iya penyebabnya ini. Oh karena ada activity ini kan lucu kalau mendadak you bilang you drill down tapi ini naik tapi kita nggak tahu apa yang terjadi kan lucu gitu ya. Jadi tanpa menunggu sistemnya se-advance Unilever pun sebenarnya kita bisa running dengan kita develop dengan apa kita sendiri dengan spreadsheet aja kita punya structure yang bagus dan sebagainya kita bisa dong itunya gitu ya kan daripada kita buang waktu untuk cari oh ya ini dari produk apa yang naik kan produk A kebanyakan kita langsung nanya lagi kan oh si produk A ini naik pertanyaan kita kan ada activity apa di situ. Kalau nggak ada activity kita ya aneh dong di situ. Kenapa gitu ya? Pertanyaannya mungkin ke area tertentu yang naik kita langsung telepon ke area itu. Ada apa nih kalau you kok bisa naik itu? Dan itu saya bilang capability yang perusahaan di Indonesia ya belum sampai ke situ ya. Banyak ya belum sampai ke situ. Kalau ideal nih Pak, tadi dengan posisi yang sangat strategik di S&OP tadi, S&OP itu idealnya, mungkin pengalaman Bapak, itu bagusnya under departemen apa Pak? S&OP sebenarnya itu tidak under department ya. Itu kan sebenarnya bagian demand planning mau ditaruh di supply chain atau mau ditaruh di sales. Atau even di bawah trade marketing is okay. Supply sih pasti di bawah supply chain lah ya. Gitu ya. Nah, tapi yang penting itu adalah ada seseorang di company itu yang diserahi tanggung jawab untuk kita mengadminister tuh melakukan consolidation S&OP proses itu. Jadi tipikal dia kita bilang secretary of S&OP. Itu dulu saya pegang role itu di Unilever. Sehingga saya yang kemudian menampung pada waktu S&OP yang di level eksekutif ya. Itu adalah isu-isu apa yang mau dimunculin di situ. Ya kan sebelum meeting saya udah mesti sounding dengan para kepala pabrik, para apa ada isu apa yang kita mau dapat perlu decision dari board members nih. Ya kan? Nah, itu kita disaring biasanya karena meeting S&OP kalau di perusahaan yang baru mulai S&OP bisa seharian dan Unilever dulu satu harian ya, seharian.
Lama-kelamaan kita mulai memperkecil setengah hari dan kemudian 3 jam 3 jam final selesai. Oke. Dan itu prosesnya makan waktu lagi kan untuk sampai ke tahap itu toh. Nah, untuk membuat proses SNOP itu makin efisien, makin singkat, ya kan? Mungkin kayak tadi case Bapak dari awal implementasi sehari, setengah hari, 3 jam, mungkin sekarang sudah 2 jam misalnya gitu. Itu tip-tipsnya apa, Pak? Artinya, apakah template semuanya harus ini sebelum presentasi semua harus sudah di... Iya, memang salah satu adalah saya bilang kan, kalau database sudah bagus, template daripada presentasi juga sudah mulai di standardize, ya. Format-formatnya, kemudian kita bilang harus dibatasin kalau orang present misalnya paling banyak misal 10 lembar ya, harus jadi intinya benar-benar di itu ya di itu kita akan berusaha untuk bikin proses itu semakin efisien kan. Sebenarnya intinya di situ. Kalau kita tahu tujuannya kan kita mulai mencari cara gimana untuk mencapai tujuan itu. Oke. Nah, sekarang ini kira-kira saran Pak Robert terhadap teman-teman perusahaan lain yang belum implementasi SNOP apa nih Pak? Mereka perlu dulu tahu apa itu SNOP ya. Itu bisa melalui misalnya workshop ya. Kalau seperti saya misalnya saya ngadain workshop 2 hari mengenai what is SNOP. Kemudian dari sudah SNOP ya kemudian orang mesti duduk sama-sama yang ikut di workshop itu toh. Ya. Mereka mulai melihat bahwa dari apa yang kita dapatkan mengenai apa itu SNOP, apakah bagaimana cara menerapkan ke perusahaan kita. Ya. Nah, kemudian ya selanjutnya ya mulai dong di guide, no? Ya, proses-prosesnya gimana kita harus mendefine masing-masing proses ya, apa yang perlu kita perbaiki dan cara kerjanya gimana. Itu memang melalui sekali lagi adalah bagaimana kita menata ulang proses yang sudah ada. Ya. Ada change proses, ada proses improvement ya. Jadi itu sebenarnya melalui ya kita bilang best practice apa sih? Kita ikuti ya. Jadi bukan melalui hal yang kita baru lagi perusahaan kita menerapkan sesuatu yang sama sekali baru. Tapi enggak, sebenarnya urutannya sudah ada apa yang perlu dilakukan. Ya, hanya kita menyesuaikan aja keadaan kondisi perusahaan kita ke arah situ. Oke, sepertinya kita sudah bahas tuntas terkait dengan SNOP dari Pak Robert yang bisa dikatakan master of masternya SNOP di implementasi di kita ya Pak ya. Dan thank you banyak nih Pak Robert atas diskusi hari ini yang sangat berharga buat kita, buat teman-teman para pemirsa channel ini. Dan nanti kita akan bahas lagi kira-kira dengan sharing-sharing insight dari perusahaan-perusahaan lainnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Robert atas pertemuan hari ini, sangat valuable buat kita untuk bisa belajar banyak terkait dengan SNOP. Dan again, teman-teman yang belum mengimplementasikan SNOP, kita rekomendasikan untuk mencoba proses ini karena impact-nya adalah buat company itu sendiri. At the end of the day, bottom line, kinerja perusahaan akan meningkat dengan penerapan sales operation planning yang baik. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Robert atas waktu yang sangat berharga ini. Kita bisa lanjutkan untuk coba makan-makan aja nih. Thank you.